Nah, ini lagi viral di medsos-medsos berisi tentang video tersebut, yaitu 3 anak SD bergelantungan menyeberang sungai. Ya, mirip-mirip Flying Fox lah. Ayo dong, uwas, galang donasi lah. 1 hari saja. 1 hari kemungkinan sudah bisa membangun 2 jembatan dan bisa membantu anak SD tersebut bisa menyeberang sungai dengan tidak was-was. Bayangkan, yang kemarin 6 hari saja sudah terkumpul 30 miliar rupiah. Dan juga UAS pada waktu itu juga menggalang dana untuk kapal selam. Ya kalau nggak salah sih terkumpul 1 miliar lebih. Nah bayangkan jika UAS dan UWAH berkolaborasi untuk membangun negeri, membangun jembatan, membangun fasilitas umum untuk masyarakat yang di pelosok-pelosok, ya kemungkinan tidak akan terjadilah hal seperti ini. Jadi masalah tersebut ya bukan cuma masalah pemerintahan saja. Ya semoga saja dengan video yang viral ini bisa dilihat UWAH dan UWAS sehingga bisa membuka donasi untuk membangun jembatan agar 3 anak SD tersebut bisa menyeberang sungai dengan tidak was-was. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ayo dong UWAH, UWAS open donasi untuk 3 anak SD bergelantungan. Ulama Indonesia Adi Hidayat belum lama ini membuka penggalangan donasi untuk membantu warga Palestina. Genap 6 hari setelah penggalangan donasi tersebut dibuka, tepatnya sejak 16 Mei 2021, UWAH menyampaikan bahwa donasi yang terkumpul dan dititipkan melalui MIRA atau Mahat Islam Rafiatul Ahyar telah mencapai 30 miliar. Ustadz Adi Hidayat mengumumkan bahwa donasi tersebut telah ditutup pada Sabtu 22 Mei 2021 yang lalu. Dalam rentang 6 hari, kita membuka untuk mengumpulkan donasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang kami buka. Terkumpul sejumlah Bismillahirrahmanirrahim 30 miliar 880 juta, ujarnya sebagaimana dikutip pikiran rakyat depok.com dari kanal YouTube Adi Hidayat Official. Ia kembali menekankan bahwa donasi yang mencapai 30 miliar itu terkumpul dalam waktu 6 hari saja. Lebih lanjut, Ustadz Adi Hidayat atau UWAH itu pun menjelaskan alur penyerahan donasi yang telah terkumpul tersebut hingga akhirnya dapat sampai ke warga Palestina. Sepenuhnya dana ini akan kita salurkan untuk kepentingan rakyat Palestina, masyarakat Palestina, bangsa Palestina, lebih spesifik kemerdekaan Palestina, tuturnya menjelaskan. Ia menyampaikan bahwa uang yang telah terkumpul akan dibagi ke dalam 3 penyaluran donasi. Yang pertama, kami akan salurkan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung dari agresi yang telah terjadi kurang lebih 11 hari sampai dengan tercapainya gencatan senjata, khususnya menimpa masyarakat di wilayah Gaza, ujar UWAH menerangkan. Sang ulama pun menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengajuan resmi dari relawan di Gaza terkait kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh warga Palestina saat ini. Donasi penyaluran pertama sejumlah 10,2 miliar ini, lanjut UWAH, diberikan langsung pada Senin 24 Mei 2021 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat secara seremonial di Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, kita akan serahkan donasi yang teman-teman titipkan khusus diberikan dalam bentuk donasi kemerdekaan, support kemerdekaan, yang kita harapkan dengan ini mempercepat proses dan mempermudah proses pelaksanaan tercapainya kemerdekaan untuk negara Palestina, bangsa Palestina, ujar Ustadz Adi Hidayat. Berbeda dengan donasi sebelumnya yang diserahkan pada relawan di Gaza, donasi kemerdekaan ini diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia sebesar 14,3 miliar. Sementara itu sekitar 5 miliar sisa donasi yang terkumpul akan diserahkan untuk aspek pendidikan. Maka izinkan kami dari MIRA diantaranya akan bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk dapat menerima mahasiswa-mahasiswa dari Palestina untuk belajar di sini, tuturnya. Saya ingin ada insinyur,
ada ahli pertanian, ada ahli listrik, lulusan Indonesia yang nanti akan membangun kembali Palestina, kata Ustadz Adi Hidayat menambahkan. Diketahui juga belakangan ini viral, ternyata masih ada siswa yang harus bertaruh nyawa demi sampai ke sekolah. Betapa mirisnya, siswa SD di Riau harus menggunakan keranjang terbang untuk menyeberangi sungai. Kondisi minim infrastruktur di daerah tersebut diketahui melalui video-video yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat aksi 3 murid SD bergelantungan pada keranjang terbang untuk menyeberangi sungai bak bermain flying fox. Video yang viral itu berdurasi 29 detik. Dalam video yang dilihat detik.com, Kamis 10 Juni 2021, tampak 3 murid SD mengenakan seragam merah putih menarik keranjang bulat. Keranjang seperti terbuat dari rotan itu diikat ke tali penyeberangan yang melintang dari satu sisi ke sisi lainnya. Ketiga murid SD itu kemudian mengatur posisi untuk menyeberang. Setelah mengatur posisi, ketiganya mengayunkan rotan dan meluncur menyeberangi sungai bak flying fox. Sungai yang diseberangi ketiga pelajar tersebut adalah Sungai Siantan. Ironisnya, ada juga anak taman kanak-kanak TK yang menggunakan keranjang terbang tersebut. Kondisi tersebut terjadi di Desa Kuntu, di Kampang Timur Riau. Para siswa SD tersebut terpaksa menggunakan keranjang terbang demi mempersingkat waktu perjalanan di sekolah. Sebenarnya ada jalan lain menuju sekolah mereka, tapi memerlukan waktu tempuh yang lebih lama. Di video itu mereka ambil jalan pintas. Mereka mau ambil jalan pintas untuk ke sekolah. Sebenarnya ada jalan lain, lewat jalan KUD tapi lebih jauh, kata Kepala Desa Kuntu, Kumpar Timur Riau Asril Bakar kepada Detik.com, Kamis 10 Juni 2021. Bukan hanya bergantungan ke keranjang, para siswa SD itu kerap menerjang arus sungai, namun itu hanya dilakukan para siswa jika air sedang dangkal. Kalau air dangkal, ya nggak perlu pakai bergelantungan. Jalan saja, bisa di sana lepas sepatu, jalan kaki karena sungai itu dangkal. Kalau air naik, ya gelantungan, terang Asril. Warga pun memanfaatkan keranjang terbang itu untuk menyeberangi sungai. Ada juga warga yang menggunakan untuk memancing. Warga saya biasa lewat situ, jadi ada juga mereka menganggap itu wisata. Mau mancing lewat dari situ karena itu akses sebenarnya milik orang perkebunan yang punya kebun di situ, terang Asril. Berdasarkan informasi, keranjang terbang itu ada di kawasan perkebunan wisata. Meski harus bertaruh nyawa, warga sekitar tetap menggunakan fasilitas tersebut. Sepanjang yang saya ketahui itu adalah dari perkebunan swasta. Itu adalah tempat langsiran buah sawit. Kemudian dari investigasi kami, itu memang ada siswa SD 7 orang, kemudian TK dan SMP masing-masing 2 orang, sebut Asril. Diketahui juga Ustadz Abdul Somad menggalang dana untuk para korban perang di Gaza untuk masyarakat Palestina. Sebelumnya dia juga membuat penggalangan dana berupa saat insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 di utara Pulau Bali beberapa waktu lalu. Banyak yang mempertanyakan sikap puas berkaitan kembali menggelar penggalangan dana. Salah satunya penggiat media sosial Denny Siregar. Dana kapal selam sudah selesai, tanya seorang warganet dilansir terkini.id pada Jumat 21 Mei 2021. Mat, duit buat kapal selam, ingat Mat, jangan berlagak amnesia. Dana kapal selam sudah selesai, ujar salah seorang warganet. Dengan nada sindiran, Denny mengatakan, apabila kita mempertanyakan donasi kapal selama akan berdosa. Gimana kabarnya donasi buat beli kapal selam? Hus, gak boleh nanya, nanti lu berdosa, cuitnya, dikutip dari akun Twitternya. Sebagai informasi, UAS membagikan informasi perihal galang dana untuk Palestina melalui akun Instagram resminya pada Minggu 16 Mei 2021. Galang dana tersebut dibuka dengan alasan agar dapat membantu umat muslim Palestina yang sedang berjuang